Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Uli Lenon di Jaga Nakal ya, atau orang biasa panggil saya Lampung, teman-teman yang nama asli ya. Nah, kali ini teman-teman saya akan mereview sebuah pisau yang sempat beredar nih teasernya di sosial. Ini dia pisaunya teman-teman ya, yang akhirnya sudah saya milikin nih, dan ternyata over dari ekspektasi saya yang saya akan jelaskan nanti. Jadi tonton terus sampai habis ya. Nah, ini adalah carbon steel FD ya, dengan model bullnose dan gagangnya yang kayu ini yang terbuat dari beechwood ya, beechwood. Nah, ini dengan serial 6038825, di mana 25-nya ini adalah panjang si bilah ya, 25 cm atau 10 in ya, dan sini ada di sini tuh ya, carbon steel FD, terus serialnya ada di sini ya. Nah, ini dia pisaunya ya. Jadi yang kemarin pernah lihat teasernya, gambarnya di blur, inilah wujud aslinya ya. Kalau kalian lihat bilahnya tuh kayak satin enggak, mirror enggak gitu ya, tapi kayak efek kinclong juga sih ya. Terang gitu. Nah, kita masuk ke gagangnya dulu teman-teman ya. Gagangnya inilah beechwood kayak gini teman-teman ya, terkesan kayak putih warnanya kalau dilihat di kamera. Apa tuh, waktu itu saya ngeliatnya di foto teasernya tuh ya, kayak putih banget gagangnya. Nah, mungkin di kamera saya juga terlihat agak putih, tetapi setelah saya memilikinya, saya buka, saya terkejut juga ya, ternyata warnanya bagus teman-teman ya, kayak kuning gading ya, putihnya tuh kayak putih kuning gading gitu ya. Ya itu sih khasnya si beechwood ya. Kalau kalian tahu pisau Opinel, nah ya kan beechwood juga tuh, kebanyakan terbuat dari beechwood gagangnya ya, seperti itu. Dan pastinya si beechwood ini sudah digunakan di pisau-pisau survival atau bushcraft itu ya, yang dimana pisau-pisau itu membutuhkan ketangguhan teman-teman ya, ketahanan juga. Beechwood itu menjadi pilihan ya, karena itu saya yakin juga alasannya sama ya, kenapa si Arctic memilih si beechwood ini untuk gagang pisaunya ya, pasti karena ketangguhan dan ketahanannya ya. Jadi nggak usah diragukan ya soal si beechwood ini. Nah, kalau kalian lihat bilahnya ini dengan gagangnya nggak fully tank teman-teman, nggak full tank, atau mungkin orang biasa sebutnya apa ya, 3/4 atau 3/4 tank ya kalau kata bule ya, yang dikunci dengan 3 pin atau 3 rivet gitu ya. Nah, sehingga ini pinnya dari aluminium teman-teman. Nah, sehingga ini kuat sekali ya, jadi insya Allah nggak ngoblak atau loss dari si gagangnya, atau mudah tercopot gitu ya, atau mudah copot. Insya Allah ini kuat sekali. Nah, seperti ini gagangnya. Nah, kalau di genggaman enak ya, nyaman gitu ya, insya Allah aman lah ya. Pengalaman saya dengan bunda saya nih, si Giser, si Cemong ini yang ngeri nih ya. Nah ini juga sama gitu ya, dan nyaman. Kalau kalian lihat ada gapnya ya, saya kurus banget loh teman-teman, tapi insya Allah ya, jika kalian ingin memiliki pisau ini dan kalian bertubuh besar, insya Allah bisa terakomodasi ya. Jadi nggak usah ragu deh kalau untuk masalah gagang, karena saya juga menggunakan penggaris berapa senti ya, karena saya lagi nge-review pisau, bukan nge-review yang gimana-gimana seperti nge-review baju ya, yang harus ngepas dengan tubuh kalian gitu ya. Nah, seperti itu ya masalah gagang. Kita masuk ke bilahnya nih. Tadi saya jelaskan itu terbuat dari carbon steel teman-teman ya. Nah, kalau kalian dengar cering ya, nah cering sekali sih buat saya tuh, cering. Nah, ini panjangnya tadi 25 cm atau 10 in ya, dengan tebal bilah 2,6 mm ya, 2,6 mili ya, milimeter. Nah, lebar bilahnya sendiri ini 34 mm. Wah, tau dari mana bang, kok lu nggak gunain penggaris? Saya bisa tahu ya, tebal bilah 2,6 mili gitu ya, lebar bilahnya 34 mili, dari mana ya. Pastinya sebelum membeli barang ini saya nggak pernah tahu pisau ini teman-teman ya. Tetapi berkat bantuan ya dari Gentala ya, waktu itu saya minta cari tahu dong ini tebalnya berapa gitu ya. Nah, disebutlah dengan yang bersangkutan ini tebalnya 2,6, lebarnya 74 mm, dan saya yakin ya kalau yang biasa pegang pisau, insya Allah ya saya pegang stop. Jadi produk ini sudah tidak meragukan teman-teman ya, nggak dilebih-lebihin, nggak dikurang-kurangin nih. Kalau FD ya, Herder, pabrik-pabrik kayak Giser gitu, Victorinox itu udah menjadi baku buat mereka untuk mencantumkan itu ya, dan diukur lagi dengan Gentala dan betul ya. Dan saya sempat menanyakan dihitungnya menggunakan apa, dan beliau mengatakan ini dihitung dengan menggunakan
jangka sigma atau penggaris sigma. Jadi precise sekali teman-teman, atau presisi ya, jadi nggak usah diragukan lagi ya. Nah, seperti inilah bullnose yang kalau kalian tahu ya, karakternya bullnose atau pisau bullnose, model bullnose lah gitu. Itu selalu ya mengecil ke besar ya, yang bagian bawahnya agak kecil dan menurun, memang besarnya menurun, dan atasnya juga seperti itu, dia naik ke atas ya. Hanya bicara ketebalan bilah yang tadi saya bilang 2,6 mili. Selalu bullnose, kalau kalian punya pisau bullnose kalian bisa ketarain, dia itu tebalnya sama rata teman-teman, sampai ke depan hanya pada saat di bagian point tip. Point tip ini ujungnya sedikit sekali, mungkin kurang lebih sekitar 1,5 cm deh ya, menipis, bukan mengecil, menipis ujungnya ya. Nah, tadi kalau saya mengatakan 34 mili ya lebar bilah, itu menghitungnya adalah dari sudut terkecil ya, pangkal terkecil, berarti dari bawah dan terus membesar teman-teman. Jadi bisa digunakan imajinasinya deh, oke? Nah, pastinya ya pisau karbon steel ini berbahan karbon memiliki kecenderungan kemungkinan karatnya yang lebih tinggi dibandingkan dengan bilah berbahan yang lain teman-teman. Nah, pastinya karena kerentanan itu kalian perlu apa sih istilahnya ya, antisipasinya teman-teman ya, antisipasi ya, pantangannya ya. Pastinya kalau pisau berbahan karbon steel ya jauh-jauhin dari air teman-teman ya. Air, acid tuh ya, itu musuh banget tuh. Sama apa lagi? Nah, sama orang-orang males. Jadi kalau habis digunakan tinggalin gitu ya, udah parah deh ya. Jadi apa aja? Air, acid, kelembapan juga masuknya dari humidity ya, dari air ya. Itu juga air lah, embun gitu ya. Nah, itu juga musuh banget nih. Nah, sama apa? Garam teman-teman ya, termasuk keringat kita nih mengandung garam ya. Jadi paling pantang nih ya, kalau bisa lebih diperhatikan hal-hal tersebut ya dalam penyimpanannya dan pada saat penggunaannya. Nah, tapi kalian nggak perlu khawatir ya kalau yang sudah tahu nih dengan si header, kata orang bilang karatan ya, susah ngasahnya segala macam. Enggak, ini saya punya, maka ada lagi tuh header lainnya puas, makanya saya bisa beliin tuh, patokannya di sini teman ya. Ini dia ya, hanya pisau ini tidak bersertifikasi NSF ya, atau tidak food grade. Seperti kalian tahu tadi, si bilahnya ini memiliki karena berbahan karbon ini, jadi memiliki tingkat kemungkinan ya yang paling besar untuk karat ya, bukan pisau berkarat teman-teman. Insya Allah pisaunya nggak akan karat kalau kalian bener ya lakuin fundamental ini pada saat perawatan dan penggunaannya, harus diikutin ya. Tidak karat, tetapi tidak karat, maaf. Tidak NSF karena itu ya, bilahnya karbon steel ya, dan gagangnya yang kayu teman-teman ya. Tuh kalau kalian lihat ada celah ya, celah, dan kayunya sendiri itu memiliki pori-pori teman-teman. Jadi kemungkinan besar untuk bakteri singgah itu besar sekali ya, walaupun disterilkan ya, tetap tidak bisa. Mungkin ada yang mau tanya masalah ketajaman. Oke, saya sudah siapkan kertas sini ya, langsung aja ya. Tuh teman-teman, halus ya, halus. Dan ini masih bawaan pabrik. Jadi setelah pisau ini datang, terus saya sempat bikin video reviewnya, dan karena sesuatu nggak tahu kenapa tuh suaranya kecil banget, sehingga saya harus membuat video remake ini, dan ini masih dengan kondisi pisau yang sama ya. Bahkan justru lebih bagus karena ini sudah saya cuci ya, karena pada datangnya itu pertama kali ada minyak ya, si Irtalan ini ngirim diminyakin. Itu suatu hal yang lumrah ketika kalian membeli pisau berbahan karbon steel ya, seperti saya waktu itu membeli ini, dilapisi minyak ya, biasanya itu minyak Singer teman-teman yang digunakan mesin jahit, yaitu salah satu pencegahan ya, pencegahan untuk si bilah karbon ini ya. Nah, tetapi rentan sekali nih pada bagian ganggang ini, karena open banget ya, terbuka ya. Ketika kalau kalian genggam ini, pastikan ya kalian bersihin setelahnya pada saat nggak dipakai sembeli sekalipun ya, karena kita kan suka ngasah, lihat-lihat pisau gitu ya. Ini pastikan ya, ini open banget nih, dan tangan kita ini
berkeringat teman-teman ya. Nah, saya bilang tadi keringat itu mengandung garam, jadi bisa. Nah kemarin saya nemuin seperti itu, terlihat udah mulai tuh ya menghitam gelap. Nah alhamdulillah karena pengalaman saya dengan pisau-pisau karbon steel dari Herdert, jadinya bisa saya atasi ya. Alhamdulillah aman ya. Bahkan ini nggak di wax, nggak diminyakin ya, masih begini loh ya. Mau karena baru bang, iya emang intinya tahu deh kalian membeli suatu barang itu harus kayak gimana sih gitu. Kenalin dulu produknya, jangan main karatan apa segala macam. Ya udah, kalau kalian nggak mau belajar pasti nggak akan pernah bisa tahu ya. Jadi kalau kita asal apakah jadi beda rasanya ya. Gini aja pelan aja teman-teman ya, pisaunya baru tadi baru. Coba apakah terasa perbedaan? Oh, tetap aja begini ya, lebih lancar malah. Nah, tuh, wow, malah ngikut dua-duanya, bahkan detail ya teman-teman ya, tuh kayak gitu, yang kecil. Tuh, nah, tahu nggak kenapa bisa seperti itu? Dan setelah kurang lebih 4 hari saya memiliki ini, saya telah gitu ya, saya perhatiin di pisau gila ya, masih baru, tajam ya, tidak berbeda dengan pertama kali saya membeli ini. Ini perlu sedikit diasah ya, walaupun udah tajam nih ya, tapi yang membedakan itu adalah matanya teman-teman. Ini matanya datangnya kecil, yang ini matanya sudah tinggi ya, matanya sudah tinggi tuh. Jadi ya bisa dibilang modalnya mah udah ada gitu ya, bakat tajamnya udah ada nih, tinggal ya honing saja sudah cukup kalau kayak gini teman-teman ya. Nah kalau yang ini tajamnya naujubillah bin dzalik nih. Ngeri ya. Tuh ya, kalau kalian lihat nih si bilahnya nih. Sama kan? Nah ini baru aja karena ini udah ada efek dari apa? Wax, saya wax ya. Nah seperti ini. Ini kalau dibersihin nanti sama kayak gini, kinclong. Nah ini sama bahannya, sama-sama karbon steel pure ya. Beda dengan yang Don Carlos atau yang Rose Frey ya, yang gagang kayu, yang garpu juga saya punya tuh si Cemong Bulnos. Nah ini ngecering temennya, aslinya beneran deh, saya punya temen ini ngecering, ini karena gagangnya aja ada tanduk, tapi ngeceringnya nggak ngecering kayak gini tuh. Ini ngecering banget, tapi emang karena ukuran kali ya, ukuran, dan tidak mengurangi, saya bilang tadi ngecering nggak ngecering ini nggak, bukan suatu ukuran pisau tajam apa enggak ya, jangan salah persepsi ya. Nah, tuh jadinya ini tajam juga udah. Nah ini ya, tuh tajam teman-teman ya. Hanya memang dari pabrikan nih matanya kecil. Nah, jadi kalian perlu whetstone lah dikit buat naikin mata. Di situ pasti insya Allah enak banget ya. Nah ini saya yakin akan menjadi seperti ini. Nah kita masuk ke bagian yang serunya sekarang. Kenapa di pisau jadi langsung saya beli? Kenapa nih pisau menjadi koleksi saya? Nah ini pisau hanya diproduksi di untuk pasar di FDK sendiri nih ya, memproduksi pisaunya hanya khusus untuk Balkan market teman-teman. Balkan itu di mana? Balkan itu adalah satu daerah ya, regional di daerah Eropa Timur yang kalau kalian tahu dulu pernah ada negara Yugoslavia namanya, dengan presidennya tuh Tito namanya ya. Nah ini pecahan ya, salah satu bagian Balkan itu Yunani juga tuh termasuk ya. Seperti Yugoslavia dulu ya, induk negaranya yang pecah menjadi beberapa negara seperti Bosnia ya, terusnya Serbia, Kroasia, Montenegro ya, Latvia, Slovakia gitu, Macedonia ya. Kalau kalian searching di Google nanti tahu deh seperti apa. Dan ini bukan merupakan produk global. Jadi kalau kalian sekarang pergi ke www. gitu ya, fdik.de, Jerman ya, DE ya, kalian cari katalognya, ini tidak akan muncul teman-teman ya. Tetapi karbon steel sendiri di FDIC sudah digunakan banyak pisau juga ya. Salah satunya kalau kalian tahu pisau Legendary Series 1778 ya, yang berbahan ultra fine cut carbon steel ya, sama carbon steel seperti ini ya. Yang itu harga pisaunya gila mahal banget teman-teman ya. Itu biasa pisau-pisau Suntoku, pisau-pisau Jepang yang memang mereka memerlukan ketajaman yang amat sangat tajam ya. Ya pisau Jepang tau lah ya, nggak ada yang murah. Nah itu pisau-pisau sushi, slicing tuna yang tipis-tipis gitu ya. Nah jadi kenapa tuh FDIC
menggunakan carbon steel di pisaunya yang 1778, padahal ada di katalog ya, yang harganya selangit teman-teman ya, dan sekarang digunakan juga di sini. Plus rare ya, langka karena hanya di Balkan Market ya. Tuh, khusus buat Balkan Market aja. Jadi ini bukan produk global. Catat ya. Dan yang paling penting lagi, sekarang ada di Indonesia nih. Kalian tinggal simpel aja, ini mau memilikinya apa enggak ya, apa masih mau cari yang rare itu ya, padahal ini bagus sekali dan ini termasuk rare juga ya, dan terkonfirmasi ya. Saya in touch gitu ya dengan reseller, dalam hal ini Gentala, dan beliau menyatakan ini buat datangin kayak gini bukan hal yang perkara sepele, gampang di order langsung datang teman-teman. Ini balik lagi kepada si FDK mau ngasih apa enggak gitu ya. Jadi istilahnya ada birokrasinya lah untuk datengin kayak gini, dan ini datangnya nggak banyak. Nah sekarang balik lagi, kalian mau memiliki apa enggak. Itu tadi udah lihat ya, kalian bisa searching juga, cari referensi kalian, gunakan Google ya, cari tuh ya tadi, nanti saya tinggalkan juga di kolom deskripsinya tipenya ya, dan kenapa kok nggak nampak nih di katalog yang itu ya, karena di katalog yang di fdik.com itu merupakan produk global ya, jadi siapa aja boleh ya, setiap negara. Tapi yang ini beda. Nah kalau kebetulan itu ada Indonesia, itu karena Gentala ya, pasti katalognya dia sama katalog yang itu beda teman-teman ya. Ini buktinya datang pisaunya ya, dan pisau ini bukan fake, ini bener adanya gitu ya, asli. Jangan bilang ada katalog palsu ya, enggak bisa. Sekian dari saya. Kalau ingin tahu lebih banyak mengenai pisau ini bisa komen di bawah. Kalau mau tahu belinya mas siapa, kan sudah saya bilang tadi, belinya mas siapa, cari aja ya di lokal di lokal marketplace di Indonesia. Kalau di tahu Gentala pasti sudah tahu ya. Kalau menanyakan speknya ini seperti apa, silakan ya. Kamu mau tanya sama saya atau bertanya sama yang bersangkutan, saya yakin beliau juga lebih ini lah, lebih jauh, karena saya juga suka ngobrol sama dia, tertarik ya, seru ngomong itu. Mereka lebih tahu lah. Jadi kalau nanya langsung ke yang bersangkutan. Pastinya ini kesempatan yang bagus sekali untuk memilikinya, gitu aja ya, karena pas lagi ada di Indonesia. Oke, gitu aja, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video yang jaga nakal berikutnya. Oke, ciao.